Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman yang terambil dalam Yeremia. Kita buka sama-sama Yeremia 17 ayat 5-6. Saya akan berikan judul pagi hari ini mengandalkan Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan. Baik, saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Amin. Ya. Jadi, saudara, pagi hari ini kita mendengar satu firman Tuhan yang menegur dengan keras bagi setiap orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan manusia. Ya, ayat ini ditulis saat itu Yeremia diperintahkan oleh Tuhan tentunya untuk menegur bangsa Israel yang saat itu sangat keras sekali hatinya. Mereka menyembah berhala dan mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan mereka mengandalkan kekayaan mereka, emas perak mereka, ya. Dan mereka menjauh hatinya daripada Tuhan, ya. Sehingga Nabi Yeremia menegur dengan keras bangsa Israel, ya. Dikatakan ayat selanjutnya, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Wow, suatu gambaran yang sangat mengerikan sekali, saudara, apabila kita tidak mengandalkan Tuhan, ya. Seperti semak bulus di padang belantara, ya. Dan suatu gambaran yang sangat mengerikan sekali apabila kita mengandalkan manusia dan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan katakan, terkutuklah, ya, mereka, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi secara nggak langsung firman Tuhan ingin mengatakan bahwa kita yang mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan manusia, tidak mengandalkan Tuhan, secara nggak langsung hidupnya sudah dalam kutuk, ya. Dan ini suatu peringatan yang keras bagi kita semuanya untuk senantiasa jangan sampai kita tidak mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, ya. Banyak sekali memang orang Kristen, orang mengaku percaya, mereka, kita semuanya tahu bahwa pentingnya mengandalkan Tuhan, ya. Kita semuanya sudah mengerti, ya, pentingnya mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, ya. Tetapi seringkali orang percaya masih banyak yang tidak benar-benar bisa mempraktekkan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan ini, ya. Secara nggak langsung, alias mereka itu mengandalkan kekuatan mereka sendiri, ya. Dan banyak sekali memang kita jumpai di kehidupan di zaman modern ini, manusia cenderung mengandalkan logika mereka, kepintaran mereka, kekuatan mereka sendiri, ya. Mereka menganggap Tuhan itu nggak nyata gitu, ya. Lebih nyata, lebih real, hal-hal yang lain, misalkan teknologi, komputer, terus hal-hal yang lebih nyata gitu, lebih konkret gitu, ya. Saudara, kemarin saya memang beberapa saat waktu yang lalu saya sempat keliling ke Asia Tenggara, ya, menjumpai saudara-saudara kita, ya, di Singapura, Malaysia, ya, kemudian Thailand, sampai ke Hong Kong juga, terus juga ke Australia, ya. Memang saya saat
beberapa waktu yang lalu sempat saya ada misi untuk doa keliling ya, mendoakan Asia Tenggara karena Tuhan gerakkan ya. Dan di saat itu pun saya menggunakan momen untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita tentang Yesus ya. Dan saya menjumpai banyak sekali orang, saudara ya, yang mereka memang sudah mendengar kabar tentang Yesus ya. Tetapi sangat disayangkan mereka banyak sekali yang masih nggak mau percaya kepada Yesus. Mereka cenderung mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka cenderung berpikir bahwa Tuhan itu nggak nyata. Mana Tuhan nggak ada ya. Dan sangat disayangkan sekali saudara. Ya, dengan maraknya, apalagi maraknya teknologi ya, dengan kemajuan perkembangan teknologi, terutama AI ya, di negara-negara maju itu sudah banyak sekali mereka menggunakan AI ya, di McDonald, di gerai-gerai, di toko-toko ya, banyak sekali mereka sudah menggunakan teknologi AI ya, menggunakan robot-robot gitu ya fungsinya ya, dan secara nggak langsung hal ini mulai menggeser ya, menggeser apa namanya, suatu konsep pemikiran dan suatu pola hidup manusia ya, yang sangat mereka itu banyak sekali menggantungkan teknologi, terutama AI ini saudara. Sepertinya memang AI ini sangat cerdas sekali ya, dikatakan bahkan berapa ratus kali melebihi IQ manusia gitu ya. Tetapi tentunya ini kalau nggak kita hati-hati bisa sangat berbahaya, bisa menggantikan fungsi, menggantikan Tuhan ya. Dan kita sudah melihat contoh-contoh ada negara-negara yang saat mereka beribadah menggunakan khotbahnya menggunakan AI sudahan ya, dan ini sangat memprihatinkan tentunya ya. Kalau nggak kita sadari, kita akan terus mengalami pergeseran dan kita tidak akan mengandalkan Tuhan, tetapi kita mengandalkan kekuatan sendiri ya. Dan secara nggak langsung kalau kita nggak waspada saudara ya, banyak sekali orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu hidupnya sudah di dalam kutuk ya, hidupnya sudah di dalam kutuk, dan ini sangat berbahaya saudara ya. Ingat bahwa pada saat Tuhan pertama kali menyerahkan bangsa-bangsa, bahasa, budaya ya, karena dosa manusia saat itu mereka sombong, mereka mengandalkan kekuatan sendiri, mereka mendirikan menara ya, menara Babel yang ingin menyamai Tuhan, setinggi langit menyamai Tuhan. Makanya Tuhan saat itu murka dan Tuhan menyerahkan bangsa-bangsa ya. Nah, jadi sekali lagi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, terkutuk ya. Banyak orang yang nggak sadar bahwa hidupnya sudah di bawah kutuk ya, karena tidak mengandalkan Tuhan. Dan ini sangat berbahaya, bahaya yang sangat besar saudara. Betapa bahayanya hidup kita kalau kita hidup di dalam kutuk ya. Saudara, kita hidup secara normal aja, tidak dalam kutuk ya saudara ya. Mungkin kita hidup lurus saja gitu ya, tidak tahu kebenaran firman Tuhan, tapi hidupnya lurus gitu ya, tapi hidupnya tidak mungkin tidak melanggar gitu ya. Itu pun banyak sekali masalah, banyak sekali tantangan ya. Apalagi manusia yang tahu firman Tuhan tapi mereka tidak mau melakukan gitu ya. Itu hidupnya sudah di dalam kutuk, dan ini sangat berbahaya sekali ya. Saya melihat contoh-contoh nyata orang-orang yang hidup di bawah kutuk ya, misalkan kutuk kemiskinan, kutuk perzinahan, kutuk berhala dan lain sebagainya ya.
saya lihat contoh yang real sekali. Ada daerah-daerah tertentu ya, saya nggak bisa sebutkan namanya, itu benar-benar hidup di bawah garis kemiskinan, saudara. Dan di situ banyak sekali berhala-berhala, saya lihat ya, sampai anak cucunya itu memang benar-benar hidup di bawah garis kemiskinan ya. Bahkan ada saya melihat juga contoh teman saya gitu ya, dari orang tuanya, anaknya, sampai cucunya itu cerai semuanya ya. Saya yakin dan percaya bahwa orang-orang seperti ini hidup di bawah kutuk ya, dan ini harus dilepaskan, saudara. Harus segera bertobat ya, dan kembali kepada Tuhan, dan mulai mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan ya. Ya, banyak orang menganggap gini ya, banyak orang menganggap bahwa orang yang terkena kutuk, orang yang terkena kutuk ya, secara real tuh hanya orang-orang yang berdosa, melakukan penyembahan berhala, melakukan ritual-ritual agamawi, membakar dupa, sesajen ya, pergi ke dukun, punya jimat dan lain sebagainya ya. Mereka menganggap bahwa hanya dosa-dosa itu saja yang membuat kutuk gitu ya. Tetapi saudara, hari ini firman Tuhan dengan jelas mengingatkan ya, bukan saya mengatakan ya, tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan ya, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada manusia, itu juga dikatakan terkutuk ya. Hidupnya juga di bawah kutuk kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, saudara ya. Jadi sangat berbahaya sekali. Jadi ternyata dosa itu, kutuk itu lebih luas daripada sekedar penyembahan berhala, ritual-ritual seperti itu gitu ya. Bicara kutuk itu sudah semakin meluas itu, karena inilah memang rencana iblis untuk menggagalkan rencana Tuhan, untuk melawan ya, melawan daripada rencana Tuhan. Karena iblis ingin manusia itu memberontak dari firman Tuhan ya. Iblis ingin supaya manusia itu hidupnya tidak mengandalkan Tuhan, hidupnya mengandalkan diri sendiri, berharap kepada manusia ya, berharap kepada sesuatu yang lain ya. Dan itu secara nggak langsung sudah menyeret manusia untuk hidup di bawah kutuk ya. Dan tentunya ini sekali lagi sangat berbahaya ya. Jadi sekali lagi, mari kita andalkan Tuhan dan kita harapkan kepada Tuhan supaya kita tidak menjadi manusia yang terkutuk ya. Dan banyak sekali memang orang juga masih mengandalkan dunia ini ya, mengandalkan uang, mengandalkan koneksi, mengandalkan power, mengandalkan jabatan, mengandalkan sesuatu hal apapun di dunia ini ya. Mereka tidak mau mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Saya beberapa kali ketemu dengan komunitas rekan bisnis saya ya. Saya selalu katakan bahwa untuk menghadapi tantangan bisnis yang semakin tentunya nggak mudah ya, kita punya komunitas-komunitas bisnis, selalu saya motivasi mereka untuk mengandalkan Tuhan. Saya bersaksi bahkan di kantor saya selalu ada mezbah doa setiap hari. Saya adakan pujian penyembahan, saya adakan persekutuan doa setiap hari di kantor saya, dan saya encourage teman-teman saya. Dan memang sangat menyedihkan bahwa mereka kebanyakan jawabannya memang, apa bisa ya bisnis itu seperti itu gitu. Bisnis itu kan banyak lika-likunya gitu ya. Apa bisa bisnis itu lurus ya? Sementara kalau kita membawa bisnis kita, kantor kita, seluruh tim yang bekerja dalam kantor kita untuk mengandalkan Tuhan, tentunya kita harus mengajarkan kebenaran, mengajarkan kasih. Apa bisa seperti itu? Mereka berkata seperti itu kebanyakan ya. Karena bisnis itu kan pasti
banyak sepak terjangnya gitu ya. Apa bisa sih? Dan cenderung mereka katakan bahwa logika itu lebih real. Secara nggak langsung tuh mereka mengatakan bahwa lebih real menggunakan teknologi, lebih real menggunakan akal budinya, lebih real menggunakan koneksi, ya, uang dan lain sebagainya, ya. Dan ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, dan tentunya saya selalu mengencourage bahwa kita harus percaya bahwa berkat itu dari Tuhan, ya. Berkat itu bukan datangnya dari dunia ini, dari kekuatan kita, dari koneksi, dari power, uang dan lain sebagainya. Berkat itu sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan, ya. Kita terserah kita mau percaya yang mana gitu ya. Tapi memang ya semakin kita merasa pintar, merasa menggunakan logika kita, semakin sulit kita untuk memahami betapa pentingnya untuk mengandalkan dan berharap hanya kepada Tuhan, ya. Dan saudara, kita tahu bahwa banyak sekali contoh-contoh orang yang mengandalkan dan berharap kepada dunia ini, kepada manusia juga, itu endingnya pasti hancur, saudara, ya. Endingnya pasti hancur, ya. Mungkin kita bisa melihat contoh-contoh akhir-akhir ini ada terjadi, ya, artis itu SD, ya, suaminya HM, betapa mungkin orang melihat dulu, wow, luar biasa gitu ya, sudah charming, ganteng, kaya, seakan-akan pintar, ya, punya koneksi, power dan lain sebagainya, rumahnya besar, punya jet pribadi dan lain sebagainya, ya. Di sosial media luar biasa, glamor seperti itu, ya, mobilnya sederetan, ya. Akhirnya apa, ya? Kalau orang yang maaf kata mengandalkan kekuatan uang, ya, akhirnya apa? Hancur hidupnya, ya. Dan akhirnya semuanya itu jadi nggak ada artinya. Sangat menyedihkan, dan kita harus doakan juga, karena saya melihat juga anak-anaknya masih kecil-kecil sekali, ya. Jadi kita bisa melihat endingnya orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan dunia, uang dan lain sebagainya, ya. Bahkan Alkitab pun mengatakan bahwa ya, siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, ya. Amsal 11 ayat 28, siapa yang mempercayakan diri pada kekayaannya akan jatuh, ya. Ya. Ya, seringkali juga saya melihat kejadian bahwa orang masih belum mau percaya dan belum sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ya. Karena mereka melihat contoh-contoh orang fasik, ya. Orang fasik itu kok kelihatannya diberkati, ya. Kelihatannya mereka sukses, kelihatannya mereka berhasil, ya. Dan kita bisa melihat di Mazmur 37 ayat 1 sampai 2, saya akan bacakan. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, jadi orang fasik itu mereka memang kelihatannya mereka seakan-akan berhasil secara dunia. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa mereka itu akan segera lisut seperti rumput, ya, alias itu sementara aja. Yang kita lihat itu sementara aja. Dan kalau kita lihat juga, kalau mereka nggak bertobat, ya, itu endingnya pasti mereka juga akan binasa. Ya, sangat menyedihkan. Kita nggak boleh iri terhadap kesuksesan orang-orang fasik, tetapi justru kita mengasihani, kita kalau bisa ada kesempatan kita jangkau, kita ingatkan, kita tegur, bahkan kita doakan mereka gitu, ya. Sebaliknya dalam Mazmur 37 ayat 3-6 dikatakan, percayakanlah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan
berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, karena Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Luar biasa. Inilah dampaknya kalau kita percayakan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan dan melakukan apa yang benar, ya. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti siang, ya. Seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi walaupun kita mungkin saat melakukan kebenaran, saat kita mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh ya kita berlaku benar, ya. Saat itu mungkin seringkali kita menjumpai keadaannya tidak baik, ya. Orang sekitar kita mungkin tidak mendukung gitu, ya. Bahkan mengolok-olok dan bahkan melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap kita gitu, ya. Tetapi tetaplah setia, kita lakukan kebenaran terus-menerus, saudara. Jangan menyerah, ya. Karena Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Alias pada akhirnya kita akan keluar lebih daripada pemenang, ya. Kita akan melihat kemuliaan di balik semua perjuangan kita, ya. Ya. Jadi walaupun seakan-akan kita merasa bahwa kita itu kok berbeda ya dengan keadaan dunia gitu, ya. Tetapi saya ingin katakan bahwa kita harus tetap percaya, andalkan Tuhan, ya. Kita terus harapkan kepada Tuhan, bukan yang lain, ya. Terus setia kepada Tuhan. Hal ini saya tekankan penting, saudara, karena hari-hari ini memang kita kalau nggak waspada dengan peran media sosial, ya, kita bisa bisa cenderung iri membanding-bandingkan kepada orang lain gitu, ya. Orang-orang fasik, orang-orang dunia itu kok seakan-akan lebih sukses gitu, ya, daripada kita orang percaya yang mengikut Yesus itu kok seakan-akan justru mengalami banyak tantangan gitu, ya, banyak tekanan bahkan gitu, ya. Tetapi tetap kita harus pertahankan iman kita, ya. Jangan membanding-bandingkan dengan orang lain, ya, karena memang muncul fenomena saat ini, memang tren membanding-bandingkan, ya, di medsos itu flexing gitu, ya. Ada yang pamer mobil, pamer rumah baru dan lain sebagainya gitu, ya. Dan ini kalau nggak hati-hati kita bisa iri, banyak orang yang iri gitu, ya, membandingkan rumput tetangga, mobil orang lain, handphone milik orang lain lebih baru, ya, terus rumah, jabatan bahkan, atau bahkan pasangan hidup itu juga bisa banding-bandingkan gitu. Jadi ini akan membuat kita terjerat dan terjatuh, saudara, ya, sehingga kita mempunyai hati yang tidak bisa bersyukur, tidak ada puasnya, dan cenderung serakah gitu, ya. Karena berharap kepada dunia ini, berharap kenikmatannya, kebahagiaannya ya di dunia ini gitu, ya. Saya bahagia kalau punya rumah yang besar, rumah yang mewah, mobil yang bagus gitu, ya, dan lain sebagainya, ya. Dan cukup banyak orang yang kalau nggak hati-hati akhirnya terjerat kepada cara-cara yang mereka anggap cara mudah, cepat, singkat gitu, ya. Makanya Presiden Jokowi pun kasih warning dengan keras, ya. Judi online dan pinjaman online itu seperti kakak beradik, ya. Itu sejenis dan sangat berbahaya sekali. Memang kalau saya lihat itu memang pinjaman online itu cepat sekali prosedurnya, hanya foto KTP langsung dapat uang gitu, ya. Dan ini kalau nggak hati-hati bisa menjerat kita, saudara, pada hutang, ya,
yang menumpuk gitu ya. Dan tentunya akan menimbulkan masalah baru, bukan memecahkan masalah tetapi menimbulkan masalah baru. Dan ada orang yang juga pengen cara cepat lari ke pegadaian gitu ya. Lari ke pegadaian, kita tahu apa itu slogan pegadaian itu, menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Padahal menyelesaikan masalah dengan masalah baru akhirnya gitu ya. Hutangnya semakin numpuk ya, dikejar-kejar debt collector ya. Banyak yang akhirnya depresi dan bunuh diri gitu ya. Hati-hati saudara ya. Ya, jadi jangan letakkan pengharapan kita kepada dunia ini. Kita tahu bahwa dunia dengan segala isinya itu akan lenyap, ya. Tetapi perkataan Tuhan itu akan kekal. Jadi kita harus lebih percaya kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, bukan dunia, ya. Jadi solusinya tentunya mengandalkan Tuhan. Sekali lagi bukan mengandalkan apapun di dunia ini, mau uang, segala sesuatu di dunia ini nggak solusinya, ya. Dan seringkali memang saya melihat orang sulit untuk mempraktekkan mengandalkan Tuhan, ya, daripada mempraktekkan firman, ya. Dan hal ini jangan sampai kita sekali lagi akhirnya kita terseret kepada dosa, ya, karena ini merupakan dosa juga kalau kita nggak mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Sekali lagi Alkitab mengatakan terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan manusia. Dan kepada siapa sebetulnya kita itu menaruh harapan kita, ya, menaruh harapan kita, dan kepada siapa kita andalkan saat kita menghadapi masalah, ya, saat kita benar-benar menghadapi masalah. Itu siapa yang kita cari, siapa yang kita cari pertama kali, itulah yang kita andalkan, ya. Apakah kita itu mencari Tuhan sungguh-sungguh atau kita mencari yang lain, ya, mencari koneksi, mencari uang, ya, untuk solusi-solusi masalah kita, ya. Dan banyak sekali orang yang memang saya lihat cenderung saat menghadapi masalah menganggap bahwa uang itu solusi, saudara, ya. Mereka berpikir bahwa uang itu bisa menyelesaikan segalanya, ya. Ada bahkan semboyan yang mengatakan itu apa itu? Money is the king. Uang itu raja, uang itu segalanya. Money talks, ya. Uang itu berbicara, gitu ya. Kita bisa melihat di sini bahwa contoh tadi artis yang SDHM itu uangnya banyak sekali, tetapi pada akhirnya juga hancur, saudara, ya. Jadi semuanya di dunia ini nggak bisa kita andalkan, saudara, ya. Hanya Tuhan kita yang utama, yang sanggup kita andalkan, dan itulah harapan kita, ya. Jangan sampai kita merasa bahwa uang itu solusi, ya. Uang itu segala-galanya. Pada akhirnya kita bisa terseret menjadikan uang itu sebagai tuan kita. Uang itu bisa menjadi hamba yang baik, ya. Uang itu bisa sangat berguna bagi kita untuk kepentingan pelayanan, untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Tetapi juga dengan uang itu bisa menyeret kita sebagai berhala, gitu ya. Kita bisa diperhamba oleh uang, kita bisa diperalat oleh uang, kita bisa diperdaya oleh uang, ya. Misalkan apa? Misalkan seharusnya kita itu berkuasa atas uang, gitu ya. Tuhan titipkan, Tuhan percayakan talenta, uang, termasuk uang itu Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola, gitu ya. Misalkan sudah tahu gitu, Tuhan tuh perintahkan kita untuk menabur, untuk melakukan pekerjaan Tuhan di suatu tempat, gitu ya. Tetapi seringkali mungkin iblis itu kemudian melemparkan panah, gitu ya. Timbullah roh-roh yang membuat kita pelit, kikir, gitu ya. Untuk apa menabur ini? Hasilnya nggak nyata dan lain sebagainya. Mending kamu investasikan atau kamu berikan mobil dan lain sebagainya. Dan ini kalau nggak kita hati-hati, kita akhirnya
apa namanya, tidak berkuasa atas uang itu, tetapi kita justru dikuasai oleh uang itu, ya. Dan kita tidak tunduk pada otoritas Tuhan, ya. Sehingga kita tidak dapat menggunakan uang itu dengan bijak dan untuk memuliakan Tuhan, ya. Tetapi lebih kepada untuk kenikmatan, keuntungan kita sendiri, ya. Dan banyak sekali orang yang memang cinta uang, saudara, kalau nggak hati-hati, ya. Akhirnya mereka rela untuk melakukan segala pelanggaran-pelanggaran terhadap firman Tuhan, ya. Misalkan sampai untuk mendapatkan uang mereka rela untuk korupsi, untuk sikut sana sikut sini gitu, ya, untuk bohong, ya. Dalam bisnis memang ada istilah white lie gitu, ya, white lie, bohong yang baik gitu, ya, white lie. Nggak apa-apa bohong-bohong sedikit, tapi untuk kepentingan yang baik gitu, ya. Menurut saya kalau bohong itu ya bohong, nggak bisa toleransi gitu, ya. Kita harus tegas kembali kepada firman Tuhan, ya. Bahkan ada yang menipu, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang itu. Dan iblis tentunya di sini bermain, saudara. Kalau nggak kita hati-hati, memang Alkitab mengatakan lawanmu iblis seperti singa mengaum-ngaum dalam pikiran kita, ya, untuk memikat kita dengan segala tipu dayanya untuk menyeret, ya, menyeret kita dengan segala tipu dayanya, dengan dunia, uang, dan lain sebagainya, untuk kita tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan segala sesuatu selain Tuhan, ya. Dan ini sangat berbahaya, saudara, ya. Iblis adalah makhluk yang licik dan licin, ya. Digambarkan dalam kitab Kejadian itu seperti iblis itu adalah si ular itu gitu, ya. Jadi sangat licin sekali. Jadi kalau nggak kita hati-hati, kita bisa akhirnya mencintai uang lebih daripada Tuhan, ya. Mamon, ya. Tuhan sendiri menggambarkan di Alkitab bahwa Tuhan tuh iri terhadap satu hal ini, yaitu mamon, cinta akan uang. Ya, satu-satunya yang bisa menggantikan posisi Tuhan di hati kita, yang Tuhan itu berikan peringatan, adalah uang itu, ya. Kalau nggak kita hati-hati, waspada, sekali lagi kita nggak akan punya kuasa justru atas uang itu, tapi kita dikuasai, ya. Juga ada orang yang mungkin beranggapan saya hidupnya akan nyaman, akan aman kalau memiliki saving yang sudah cukup banyak, memiliki deposito, memiliki tabungan yang sekian gitu, ya. Merasa hidupnya itu sudah aman gitu, ya. Pokoknya aku mau kerja keras sekeras-kerasnya, kumpulkan uang, cita-citaku punya deposito sekian, sudah aku mau pensiun. Sudah, kelihatannya simple, kelihatannya benar gitu, ya. Tapi ini juga salah, saudara. Ini terkutuk, saya katakan, ya. Saya berani dikatakan itu karena ya ini Alkitab yang katakan. Secara nggak langsung orang itu sudah hidup di dalam kutuk karena mengandalkan selain Tuhan, yaitu uang, ya. Tuhan mereka adalah uangnya, dunianya, kekayaannya, powernya. Dan ini jelas bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki, ya. Dan kenyataannya juga kita bisa melihat bahwa nggak jaminan, orang kaya banyak yang stres, banyak yang hidupnya hampa tanpa arah tujuan, saudara, ya. Jadi kepada siapa kita letakkan pengharapan kita, ya. Saat kita menjumpai masalah, kepada siapa kita andalkan, kepada siapa kita harapkan, itu penting sekali. Kita harus cek posisi hati kita, ya. Karena kalau kita andalkan semuanya itu gitu, ya, bahkan uang pun, ya, itu nggak mungkin kita bisa uang itu tidak akan membawa damai sejahtera gitu, ya. Bahkan uang itu akan membuat kita itu jadi manusia yang bisa serakah gitu, ya, nggak ada puasnya, ya. Tetapi saat kita mempunyai hanya Tuhan, kita merasa bahwa hidup kita, harapan kita hanya Tuhan, ya. Kita boleh katakan bahwa Christ is enough for me. Memiliki Yesus itu lebih dari segalanya, cukup bagiku, ya. Alkitab pun mengatakan, ya, bahwa memang ibadah itu
kalau disertai rasa cukup, itu memberikan keuntungan yang besar. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita harus merasa cukup. Jadi kalau kita hati kita benar-benar kita isi dengan Tuhan, kita pasti akan bisa mengatakan cukup. Saya bersyukur atas segala yang saya miliki. Ya, Tuhan izinkan saya punya rumah sederhana, saya punya pekerjaan, itu cukup. Ya, cukup. Saya bisa gunakan semuanya itu apa yang ada untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi sekali lagi, mari kita harapkan kepada Tuhan, andalkan kepada Tuhan, milikilah hanya Tuhan, itu lebih daripada segalanya. Karena kalau kita lakukan itu, jaminannya adalah Tuhan akan sertai kita, ya. Kita mungkin tetap akan mengalami badai, season-season kehidupan, segala musim kehidupan, tetapi kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, ya. Badai apapun boleh terjadi, tetapi kita tidak akan terjatuh sampai tergeletak, ya. Karena harapan kita tuh Tuhan. Kita nggak mungkin kecewa. Kita mengalami badai apapun, misalkan, ya. Tuhan izinkan kondisi ekonomi kita turun, misalkan, ya, atau bahkan mengalami badai yang terparah pun, ya, yang seringkali saya dengar itu memang orang sulit untuk memaafkan kalau pasangannya selingkuh gitu, ya. Misalkan kita dihadapkan suatu kenyataan bahwa pasangan kita selingkuh gitu, ya. Kita nggak akan sampai terpuruk, sampai jatuh terlalu kecewa, karena kita bisa memandang Yesus, ya. Kita bisa harapan kita hanya Yesus. Kita tetap bisa merasakan kedamaian itu, walaupun di tengah badai kita masih bisa tetap kuat, ya. Kita bisa belajar dari Yesus untuk mengampuni, tetap mengasihi, ya. Tetap dapat melewati itu dengan penuh sukacita, ya. Kita nggak takut, nggak khawatir, ya, nggak depresi, ya. Bahkan kita pun bisa tetap menabur menjadi berkat walaupun dalam keadaan kekeringan, kalau kita tetap andalan kita yaitu Yesus kita, ya, Tuhan kita. Nah, saya mencatat bahwa banyak sekali orang yang tidak mau datang ke Tuhan, mengandalkan Tuhan karena berbagai faktor, ya. Ada beberapa faktor. Yang pertama, saya mencatat bahwa seringkali orang sulit mengandalkan Tuhan karena mereka menganggap bahwa Tuhan itu nggak nyata gitu, ya. Tuhan itu nggak bisa kita lihat dengan mata jasmani. Tuhan itu nggak real gitu, ya. Sehingga mereka cenderung mengandalkan segala sesuatu yang lebih real, yang lebih nyata gitu, logikanya, kenyataannya gitu, uang dan lain sebagainya itu lebih nyata gitu, ya. Padahal kalau kita tahu, ya, bahwa roh itu mempunyai peran yang sangat besar gitu, ya. Tuhan itu memang roh. Tuhan itu tidak kelihatan karena Tuhan itu roh, ya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa roh itu penurut, daging itu lemah, ya. Justru kalau kita itu mengandalkan Tuhan, yaitu Roh Kudus, ya, kita itu akan kuat gitu. Tetapi sebaliknya kalau kita mengandalkan akal budi kita, logika kita, maka kita akan lemah, kita akan mudah terjatuh gitu, ya. Kita nggak akan bisa melihat tipu daya daripada iblis gitu, karena iblis itu kan roh, ya. Kita nggak akan bisa mendeteksi gitu serangan-serangan iblis itu melalui pikiran kita gitu, ya. Ini apa namanya, iblis kan seringkali melemparkan panah-panah, ya, ke dalam pikiran kita, dan kita nggak akan aware gitu, kita nggak akan bisa melihat dengan mata rohani kita gitu, ya, sehingga kita mudah terjatuh justru, ya. Kemudian seringkali orang sulit untuk mengandalkan Tuhan karena banyak sekali orang itu salah dalam menggunakan kehendak bebas mereka. Manusia itu diberikan kehendak bebas, tetapi seringkali manusia itu kebablasan, sehingga mereka itu inginnya hidup bebas gitu, ya.
mereka tidak mau diatur gitu. Mereka merasa bahwa Tuhan tuh nggak bisa diatur, justru ikut Tuhan tuh seperti kayak terpenjara gitu ya, nggak bisa bebas gitu ya. Tetapi kalau uang itu bisa diatur, koneksi bisa diatur, dukun bisa diatur, ya, power dan lain sebagainya. Ya, mereka merasa bahwa itu lebih real gitu ya. Dan kemudian alasan yang berikutnya seringkali orang sulit mengandalkan Tuhan, yaitu mereka kebanyakan menjumpai bahwa saat mereka mengikut Tuhan, mengandalkan Tuhan, kok yang terjadi malah banyak sekali mereka mengalami tantangan, masalah gitu ya. Kok tidak seindah yang mereka bayangkan. Aku ikut Tuhan kok, tapi kok justru aku diproses sama Tuhan. Justru saudara, kalau kita mengikut Tuhan, Tuhan itu ingin mengubah kita ya, karena bagi Tuhan itu, Tuhan ingin membentuk kita sebagai pribadi yang mempunyai karakter yang kuat, yang bernilai ya, seperti emas gitu ya. Itu yang menjadi concern Tuhan, dan itu Tuhan yang justru Alkitab katakan Tuhan itu membentuk kita seperti tanah liat menjadi bejana, suatu bejana untuk kemuliaan Tuhan ya. Karena kita ingin diciptakan dibentuk menjadi sesuatu yang bernilai dan mulia di hadapan Tuhan, sehingga kita harus mengalami proses ujian demi ujian itu gitu ya. Ya. Jadi itu beberapa yang saya jumpai alasan-alasan orang seringkali sulit untuk mengandalkan Tuhan. Ya. Padahal Alkitab dengan jelas tadi dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, dan hatinya menjauh kepada Tuhan. Terkutuk sekali lagi. Jadi ini warning supaya kita hati-hati untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, ya. Dan banyak sekali memang orang yang nggak sadar itu, secara nggak sadar, karena tipis sekali bedanya mereka mengandalkan manusia dan secara nggak langsung mereka tuh hidupnya sudah di dalam kutuk, ya. Dan ini sangat bahaya besar, ya, menjadi warning, peringatan bagi kita untuk hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ya. Benar-benar berharap banyak kepada Tuhan, dan juga jangan sampai kita nggak setia, ya. Karena saya juga sering menjumpai orang yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan, ya, mereka ke gereja aktif, ya, melayani bahkan, ya, tidak sungguh-sungguh hidupnya mengandalkan Tuhan. Banyak sekali mereka mengambil keputusan, perencanaan, ya, pemikiran, ya, mereka melakukan semuanya itu dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ini juga Alkitab katakan, maaf kata, terkutuk, ya. Seringkali memang saya melihat orang tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan, dalam pengambilan keputusan, karena mereka seringkali sulit memahami rancangan Tuhan, saudara. Sulit sekali memahami rancangan Tuhan. Dan kita harus mengerti bahwa rancangan Tuhan itu sulit memang dipikirkan secara pikiran manusia. Karena pikiran manusia itu kita tahu bahwa itu terbatas, saudara. Tetapi kuasa Tuhan itu jelas tidak terbatas, ya. Siapa yang bisa memikirkan cara kerja mujizat, keajaiban? Itu nggak mungkin bisa. Tetapi kita harus percaya saja gitu ya. Karena kuasa Tuhan itu nggak terbatas. Tuhan akan berikan mujizat yang tidak bisa kita pikirkan gitu ya. Bahkan Nabi Yesaya pun mengatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Ya, Tuhan kita, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang besar, nggak terbatas, ya. Ya, sejauh langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, ya. Jadi kita memang sulit memahami jalannya Tuhan, rancangan Tuhan, tetapi kita harus percaya saja, ya. Tadi dikatakan bahwa terkutuk orang yang mengandalkan manusia, tetapi sebaliknya
di ayat selanjutnya di Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin, amin. Ya. Dan dikatakan selanjutnya ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, ilustrasi yang sangat indah saat kita benar-benar hidup mengandalkan Tuhan. Ya. Hidup kita akan diberkati luar biasa. Kita akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Berarti ini berbicara kita itu dekat dengan sumber kehidupan, sumber berkat-berkat. Ya, tentunya kita kalau dekat dengan sumber berkat, kita nggak akan mengalami panas terik, nggak akan mengalami walaupun kita diizinkan mengalami badai, tetapi kita tetap kuat. Ya. Karena kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, ya. Daunnya tetap hijau, kita bisa melewati segala musim kehidupan dengan baik dan tidak khawatir. Kita tidak akan khawatir. Kita bisa tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan, ya. Dan yang terpenting, yang pada akhirnya adalah tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Dahsyat luar biasa, ya. Saat kita hidup mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi manusia yang hidupnya selalu menjadi berkat, ya, bagi Tuhan dan sesama. Ya, tentunya saya yakin percaya kita semuanya hidupnya ingin menjadi berkat. Ya, itu tujuan kita. Kita hidup dunia ini yang singkat dan sementara. Tentunya kita hidup ingin menjadi manusia pribadi yang berguna dan menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Baik, demikian renungan kita pada pagi hari ini, dan saya ingin menutup dengan mengaitkan dengan amanat agung, ya. Karena saya percaya kita semuanya juga sepakat bahwa hari-hari ini sudah semakin dekat, ya. Kita sudah melihat dengan jelas sekali tanda-tanda bahwa kedatangannya sudah sangat dekat. Dan saya percaya kita semuanya tentunya antusias untuk menyelesaikan amanat agung, ya, karena amanat agung pemberitaan Injil ini adalah tugas utama kita sebagai orang percaya, bukan hanya gembala, bukan hanya pendeta, tetapi semua orang percaya yang mengaku murid-murid Yesus diberikan tugas yang sangat penting, yaitu untuk memberitakan Injil, menjadi saksi bagi semua bangsa, ya. Dan saya ingin mengaitkan karena ini masih relevan, ya. Tentunya kita harus percaya bahwa kita itu mampu untuk melaksanakan tugas amanat agung ini. Amanat agung ini memang tugas yang sangat besar, ya. Dan seringkali orang itu tugas yang sangat besar dan penuh tantangan dan penuh juga ujian-ujian banyak sekali, ya. Memang nggak mudah terus terang untuk memberitakan Injil, untuk menjangkau orang itu nggak mudah, ya. Dan seringkali orang merasa tidak mampu atau takut, ya, karena mereka itu cenderung mengandalkan kekuatan sendiri yang saya jumpai, ya. Kalau kita nggak benar-benar kembali kepada firman Tuhan, kita akan cenderung melakukan itu, melaksanakan amanat agung itu dengan kekuatan kita sendiri, dengan pikiran-pikiran kita sendiri, dengan cara-cara kita sendiri, ya. Bagaimana caranya menyampaikan Injil, ya. Kita akhirnya kemudian mencari-cari cara-cara metode sendiri, akhirnya kita itu stres, ya. Kita akhirnya menyerah, bahkan depresi, ya, putus asa untuk kita melaksanakan amanat agung. Kita tahu bahwa kemampuan kita itu terbatas, saudara, ya. Kemampuan kita itu terbatas, dan tentunya karena yang akan kita bagikan itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada juga roh, ya. Maka kita harus mengandalkan kekuatan Roh Kudus itu, ya. Tugas kita itu hanya sebagai alatnya saja, ya. Tuhan tuh mau kita tuh sebagai alat saja, gitu, ya.
tapi pemeran terbesar itu adalah Roh Kudus itu gitu ya. Tugas kita itu hanya Tuhan tuh hanya ingin hati kita itu meresponi dengan siap sedia, dengan available, dengan kerelaan, kemauan, itu aja cukup gitu saudara ya. Karena Yesus pun sebelum memerintahkan murid-muridnya untuk melaksanakan amanat agung, dia sendiri yang memberikan kuasa itu, otoritas itu. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Ya, ini pegangan kita bahwa segala kuasa di surga dan di bumi, ini kuasa yang sangat besar saudara, nggak main-main. Kuasa yang nggak hanya di bumi, tetapi di surga itu diberikan kepada kita. Kalau kita percaya, ya, kita itu memegang otoritas itu, ya. Jadi tugas kita itu hanya available untuk menyampaikan Injil itu, hanya memberitakan Injil, memberitakan kabar pengampunan dosa, kabar keselamatan, kabar kehidupan kekal dalam Yesus. Simple, tugas kita tuh itu saudara, hanya menyampaikan itu ya. Dan harapkan itu hasilnya juga kepada Tuhan. Jangan harapkan itu hasilnya kepada orang yang kita injili, kepada orang lain. Harapan kita jangan kepada kekuatan kita sendiri, ya. Kalau kita lakukan itu, kita sudah harapkan Tuhan, kita pasti akan menjadi penginjil yang militan gitu ya. Kita nggak akan mudah menyerah gitu, dan bahkan kita nggak akan mudah kecewa gitu ya, saudara ya. Berapa banyak saya melaksanakan amanat agung ini, memberitakan Injil ini, mengalami penolakan, wah sudah luar biasa banyaknya. Saya yakin percaya juga saudara tangguh ya, militan kuat ya, mengalami penolakan itu sudah biasa ya. Dan itu tidak membuat saya kecewa saudara ya. Bahkan menjadikan saya semakin antusias dan berani gitu ya. Karena saya yakin percaya bahwa saya sudah menyampaikan tugas saya gitu. Dan selebihnya saya serahkan kepada Tuhan ya. Saya sudah menabur benih. Saya percaya nanti suatu saat ada orang yang menyiram dan Tuhan itu berikan pertumbuhan ya. Dan saya percaya pada waktunya orang yang kita injili dengan doa dan percaya pasti orang itu akan dimenangkan dan percaya kepada Yesus ya. Puji Tuhan. Dan saya mengajak kita semua untuk melaksanakan tugas panggilan kita, amanat agung ini dengan sungguh-sungguh karena waktunya sudah semakin dekat. Kita lakukan dengan dasar kita mengandalkan Tuhan sekali lagi, dan kita harapkan kepada Tuhan juga. Dan saya percaya semua akan menjadi berkat yang luar biasa dan memuliakan nama Tuhan. Ya, sekali lagi waktunya sudah dekat. Mari kita mau sungguh-sungguh andalkan Tuhan, harapkan kepada Tuhan. Dan saat kita melakukan tugas kita dengan setia, Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Puji Tuhan. Terima kasih, semoga renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sebelum kita masuk ke dalam pokok-pokok doa syafaat, mari kita naikkan satu lagu ya. Meskipun badai
Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas kami semua Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang terus Tuhan mau dengar-dengaran akan Engkau, mau mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami mau mendoakan Tuhan untuk pokok-pokok doa kami untuk pemberitaan Injil kepada segala suku bangsa dan misi penginjilan secara online maupun secara offline. Biarlah Roh Kudus berkarya di dalamnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang ambil kendali semua Tuhan atas pemberitaan Injil ya Bapa. Berkati para pastor, para orang-orang yang terbeban Tuhan, sehingga pemberitaan Injil dapat dilakukan di segala suku bangsa ya Bapa. Kami berdoa untuk negara-negara yang belum mengenal Engkau Tuhan, negara-negara yang tertutup seperti Korea Utara, Iran, Syria. Kami percaya Tuhan Roh Kudus dahsyat ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan pemberitaan Injil akan segera dapat tembus di negara-negara tersebut Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk terjadinya kegerakan besar hujan pertobatan, hujan keselamatan tercurah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Biarlah kiranya Engkau persiapkan Tuhan orang-orang ya Bapa yang hati-hati, yang rindu ya Tuhan akan firman Tuhan, hati-hati yang haus ya Tuhan akan firman Tuhan. Amin, mereka amin. Yang hidupnya terhilang Bapa, Engkau peduli ya Bapa terhadap mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan persiapkan juga ya Tuhan para penuai Tuhan, sehingga kami juga siap Tuhan untuk melayani mereka Tuhan, membawa mereka dalam pertobatan dan mereka dapat mengenal Engkau Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa untuk pemulihan gereja Tuhan, sehingga terjadi kesatuan, kesempurnaan dalam tubuh Kristus, sehingga gereja Tuhan mempunyai tujuan yang sama Tuhan, mempunyai tujuan yang mengarah kepada jiwa-jiwa ya Bapa. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota-kota di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa Tuhan untuk para pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kau berikan Tuhan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang bijaksana Tuhan, sehingga kami sejahtera, kami punya kebebasan untuk beragama Tuhan, kami dapat menyebarkan Injil dengan baik Tuhan ke seluruh tanah air ya Bapa. Kami berdoa untuk keamanan dan kedamaian dunia, pemulihan dan berkat bagi bangsa Israel Tuhan. Kami memberkati bangsa ini ya Bapa. Biarlah dan bangsa-bangsa di sekitarnya Tuhan, kiranya Engkau berikan kedamaian Tuhan untuk bangsa Israel dan bangsa di sekitarnya, sehingga terjadi kedamaian di sana Bapa. Kami juga memberkati seluruh pimpinan negara-negara di dunia Bapa. Biarlah mereka menjadi pemimpin yang bijaksana, takut Tuhan, pemimpin yang benar-benar mengerti kehendak-Mu, menjalankan semua perintah-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk janda-janda, fakir miskin, anak-anak yatim, dan mereka yang terhilang Tuhan. Biarlah mereka menerima pemulihan yang dari Engkau Tuhan. Kau pelihara mereka, Engkau berkati mereka Tuhan. Apabila mereka punya pergumulan, kiranya Engkau sendiri ya Bapa yang mau memulihkan mereka Tuhan, sehingga iman percaya mereka Tuhan lebih-lebih lagi ya Bapa. Dan bila mereka belum percaya kepadamu Tuhan, kiranya Kau bukakan hatimu, Roh Kudus jamah mereka, sehingga mereka dapat membuka hati mereka Tuhan untuk Engkau. Tuhan, tolong seluruh gereja-gereja biar terhindar dari persekusi Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesatuan iman untuk melalui berbagai tantangan, dan mereka dapat terus kuat Tuhan mengiring Engkau, menjadi alat panjangan tangan-Mu Tuhan untuk jiwa-jiwa ya Bapa. Kami berdoa untuk pemulihan segala sesuatu, terutama bagi keluarga-keluarga. Biarlah terjadi kesatuan dalam keluarga, orang tua dan anak-anak Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan hubungan di antara keluarga, sehingga mereka Tuhan menjadi keluarga yang solid, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin, pengikut ajaran sesat, untuk kembali ke kebenaran firman Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan dan kasih-Mu Tuhan terus ya Bapa melimpah atas mereka, sehingga mereka tahu Tuhan apa yang mereka perbuat adalah salah, dan mereka mau berbalik ya Bapa kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan penjangkauan,
pemulihan jiwa-jiwa di Infinity Ministry dan Jubilee Ministry. Engkau berkati ya Tuhan wadah ini Tuhan, Kau pakai. Kami adalah hanya alat Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang memberikan visi misi ya Tuhan. Engkau sendiri yang bekerja dalam wadah ini Tuhan. Berikan kebijaksanaan, berikan hikmat-Mu untuk pemimpin-pemimpin Infinity Ministry dan Jubilee Ministry, sehingga fokus visi misi mereka jelas Tuhan untuk melayani Engkau. Kami juga merindukan kedatangan Kau Tuhan untuk menjemput kami gereja Tuhan. Kau persiapkan kami Tuhan sehingga kami menjadi mempelai yang tidak bercacat di mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa untuk para pendeta-pendeta Tuhan di Indonesia. Kiranya Engkau berkati mereka, Kau berikan spirit Roh Kudus-Mu Tuhan bagi mereka sehingga mereka mampu Tuhan untuk terus ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Bapa. Kami bersyukur, berkati keluarga mereka Tuhan, berkati dengan berkat yang terbaik Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua belah tangan dan terimalah berkat anugerah yang sempurna yang kiranya datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang serta pengorbanan dari Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan, lawatan, urapan dari Roh Kudus menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terimalah berkat dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Shalom.